Mas, gimana nanam porang? Nanti rugi kayak jangkrik, kayak usaha cacing, kayak usaha gelombang cinta, kayak usaha labet. Nah, menurut saya kalau udah ada pikiran gitu jangan diteruskan, karena kalau halo, assalamualaikum, salam petani porang. Sekalian ini nemenin piknik ke Karang Hitam, Pasuruan. Temanya sekarang, kemarin ada yang tanya itu, Mas, gimana nanam porang? Nanti rugi kayak jangkrik, kayak usaha cacing, kayak usaha gelombang cinta, kayak usaha labet. Nah, menurut saya kalau udah ada pikiran gitu jangan diteruskan, karena kalau usaha itu dari hati, bukan karena hasil. Jangan lihat dari hasilnya, lihatlah kalau usaha itu lihatlah prosesnya, jangan hasilnya. Nanti kalau kita lihat hasilnya, kebanyakan orang kecewa karena hasilnya tidak sama dengan ekspektasi kita. Jadi susah. Banyak di Facebook itu komen, kalau ada orang tanya gitu, gimana prospek kedepannya, jangan tanam daripada nanti rugi. Karena kalau usahakan, hati kita udah nyuruh ke situ. Jadi biar nanti kalau rugi kita hanya nyesel. Biasalah orang bisnis, kalau rugi itu biasa. Tapi jangan belum bisnis udah takut duluan, percuma. Kebanyakan nanti di belakang nyesel. Kalau dapat, tapi kalau kita udah nyesel duluan, janganlah. Takut duluan jangan. Nanti ada apa-apa dikit dia ngeluh, ada apa dikit dia ngeluh. Nah, itu pendapat saya masalah porang. Kalau ada orang tanya gimana prospek kedepannya, menurut saya lebih baik kita lakukan dulu. Jangan banyak-banyak dulu, dikit dulu. Jangan kita melulu, kita 1 hektar dapatnya 800 juta. Jangan lihat itu. Cukup kalau kita punya uang buat beli bibit 1 kilo, udah 1 kilo ditanam. Toh nanti kalau beberapa tahun ke depan 1 kilo itu dapat banyak. Masalahnya perkiraan 1 kilo bibit itu kalau udah tanam 1 musim itu bisa jadi 3 kiloan. Jadi 1 bibit itu bisa muncul 4 katak. Jadi perkembangannya hampir 3 kali lipat. Itu belum umbi.
Nah, dari umbinya kalau ditanam lagi itu lebih banyak. Itu kalau masalah porang. Nah, nanti kita lihat dari pertanyaan tadi, nanti di video kedua, tetap di video ini tapi nanti yang belakang itu kita nanti saya ambil hasil panen dari orang-orang. Dikit, tapi hasilnya lumayan lah. Sedikit, mungkin cuma 1 karung, tapi ya lumayan lah hasilnya. Jadi kita lihat nanti biar tahu. Jangan nanam porang kalau hatinya sendiri belum yakin. Jadi mantapkan dulu kalau kita mau usaha, nanti hasil belakangan. Jangan kita mengharapkan hasil dulu. Bener, kita ada target segini, tapi jangan mulu-mulu. Secukupnya aja. Kalau kita punya uang lebih, itu mainkan aja nggak masalah. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Aku pun segitu tahun kemarin, tapi sekarang udah banyak. Perkembangan porang lebih cepat. Dan harga semakin menaik, semakin tinggi. Nanti kalau kita itu uang, misal kita hilang, misal kita rugi, ya udahlah, ikhlaskan saja. Kalau kita yakin kita usaha, kalau rugi ya udah, itu namanya usaha. Kalau kita belum perang udah takut duluan, jangan berangkat sekalian, percuma. Jadi mantapkan dulu. Ya udah, nanti ketemu di skin 2 menimbang hasil panen dan membayar hasil panen petani. Salam petani porang. Halo, assalamualaikum petani porang. Kali ini kita di skin 2 yang tadi kita omongin, jangan tanam porang. Nah, kita lihat hasilnya porang gimana. Jadi biar tahu, yang bilang nanti rugi kayak jangkrik, kayak cacing, kayak gelombang cinta, kayak lapet, ini perhitungannya porang. Jangan mikir banyak dulu. Seperti petani sini, dia nyari bibit keliling, ngepul, pembolang, nyari bibit. Ini bibit tahun kemarin, cuman segini. Bayangin, cuman segini. Ini totalannya ketemu 1.200.000, dan katanya cuman 1 kilo. Cuman segini 1.200.000. Bayangin kalau 1 pickup. Jadi berapa itu? Ini cuma buat motivasi. Jadi kalau mau nanam silahkan, kalau enggak silahkan. Seperti konteks di judul. Di judul bilang jangan tanam porang. Kalau dia nggak yakin jangan tanam porang. Pasti nyesel belakangnya. Ada gini sedikit, nyesel. Waduh kok gini, waduh kok gini. Jangan lihat orang dari hasilnya 1 hektar dapat 800 juta. Tapi lihat prosesnya gimana, susahnya gimana, kalau kena penyakit gimana, harganya berapa bibitnya. Kalau kita udah ragu belakang, di depan udah ragu, jangan lanjutin. Tapi kalau kita dari hati udah yakin, lanjutin aja. Mulailah tanam itu sedikit, paling enggak kita udah tanam, meskipun itu sedikit. Tapi kalau kita nafsu langsung tanam banyak, nanti kalau ada apa-apa pasti nyesel. Jadi dikit aja dulu. Nanti kalau rugi toh itu pengalaman. Nah, ini cuman segini. Ini nggak sampai 1000 biji. Perkiraan cuman 400-an. Nah, totalnya 1.200.000. Cuman segini. Nah, ini katanya. Ya. Bagus ya. Ini petaninya. Nah, bayangin. Kemarin aku notal itu 1 hektar kalau buat 1 musim, kalau 40.000 bibit itu bisa nyampe 120 juta. Itu kalau 40.000 bibit. Tapi itu setahun. Ternyata kalau 2 tahun itu memang bisa nyampe ke 800. Nggak usah mulu-mulu kita mikir 400 pun itu dapat. Nah, segini
yang dianggap orang sebelah mata ternyata jadi emas. Nah, jadi kalau masih ragu jangan tanam, tapi kalau pengen nanam sedikit aja, kalau takut rugi. Kalau kita tahu hasilnya ya tanam sebanyak-banyaknya. Makanya banyak di grup kalau masih ragu jangan tanam. Ada banyak pertanyaan, nanti gimana ke depannya, gimana ke depannya, apa masih tinggi harganya. Udah jangan tanam, jangan susah-susah mikir, jangan tanam sekalian. Cobalah dikit dulu, nanti kalau udah dapet baru kita main banyak. Anggap aja ini investasi. Kalau kita mikirnya ini bisnis, pasti ada ruginya. Kalau investasi bisa dapat bisa enggak, toh namanya investasi. Nah, ini tuh 1.200.000. Kalau orang sini 1.200.000 dapat cuman segini. Banyak yang tanam sini, cuman kendalanya di sini malingnya yang banyak. Jadi susah mau tanam, itu susah. Bukan gara-gara rugi nanti nggak laku. Insya Allah kalau ada kemauan, kalau ada niatan, insya Allah laku aja. Jadi jangan tanam dulu banyak dulu, sedikit aja dulu. Kembali ke konteks judul, gimana perkembangan nanti ke depannya. Janganlah mikir itu, cuman tanam aja, meskipun sedikit tanam aja. Jadi orang-orang yang di grup bilang jangan tanam sekalian, memang bener, daripada lu nyesel mending tanam sedikit aja. Nanti tahun depan kita tahu hasilnya, udah kita tanam yang banyak. Salam Tani Porang. Nah, nih cuman segini, ayo. Ini udah 1.200.000. Cuman ini, oh ya, ini dapatnya petaninya. Nah, 1.200.000. Cuman segitu. Kalau bobotnya perkiraan nggak sampai setengah kintal. Itu buat bibit. Jadi harga bibit itu tinggi. Cuman satu musim segini 1.200.000. Bayangin satu pickup. Jadi berapa itu? Satu pickup itu 2 ton. 2 ton kalau setengah kintalnya 1.200.000 berarti kali 40-an. 1.200.000 kali 10 itu 12 juta. 12 juta kali 48 juta. Satu pickup segini. Bayangin. Cuman bayangin aja, jangan tertarik gara-gara hasil, lihat prosesnya. Nah, kalau udah tahu gini, masih mau nggak tanam, ya terserah. Kita udah kasih contoh yang real. Nah, cukup sekian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam Petani Porang Pasuruan.